Para muslimin yang berbahagia, kita sering merenungkan sebuah wacana di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Mari kita renungkan sebuah nasihat dari Muaz, dari Anas bin Malik. Inni la'alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqula an-nas qad nasiya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqula an-nas qad nasiya. Sayyidina Anas bin Malik, dalam satu riwayatnya, beliau sholat berjamaah. Kebetulan beliau ini menjadi makmum. Namun pada dalam perjalanan sholat itu, beliau merasa gelisah, merasa gundah atas kelakuan para musallin yang lain atau kebiasaan dilakukan oleh imam pada saat itu. Beliau lalu menegurnya, "Aku tak kuasa sholat dengan kalian macam ini, karena tidak seperti yang kulakukan sholat bersama Rasulullah." Beliau itu ketika ruku kemudian angkat berdiri, Rasulullah berdiri sangat lama sekali. Lalu kemudian ketika beliau ruku sujud, maka duduknya pun lama di dalam iftiras. Hatta yaqulan nas qad nasiya, sehingga mengira Rasul itu lupa saking lamanya. Ada nasihat lagi dari Rasulullah SAW. Nanti suatu zaman banyak orang sholat tapi tidak merasakan sholat. Bahkan dikatakan, kan min qa'imin hazzuhu min qiyami at-ta'abu wan nasab. Nanti banyak orang sholat tapi hanya dapatnya capek dan lelah. Barangkali ini sebuah renungan bagi kita bahwa sesuatu yang maha besar telah diturunkan kepada kita, yaitu sarana untuk menuju Allah. Rasulullah mengatakan bahwa ini mi'rajnya orang mukmin, yaitu perjalanan rohaninya mukmin, atau bahkan disebut tarekatnya orang mukmin, tarekat tertinggi yang tidak ada pertentangan dalam ajarannya. Renungan ini semakin menjadi-jadi tatkala kita melihat di sekeliling kita, dalam masyarakat kita. Kita tidak pernah merasa atau tampak muka kita berseri-seri setelah melakukan sholat. Bahkan saya perhatikan anak-anak saya, istri, ataupun tetangga saat pulang dari musola, ekspresi mukanya biasa-biasa saja. Tidak seperti orang bertemu dengan seseorang yang maha hebat, Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti orang yang saat ketemu dengan seorang presiden, tampak raut mukanya itu berseri-seri, bahkan memancarkan aura kebahagiaan. Ini yang menyedihkan barangkali. Kita bertemu dengan Allah namun tidak bertemu, sehingga tidak memberikan dampak apa-apa terhadap sholat. Padahal Allah sendiri menegaskan bahwa sesungguhnya sholat mampu atau sarana yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lagi-lagi ini hanya kita dengarkan dalam ceramah-ceramah. Lagi-lagi ini hanya bisa dilakukan oleh para wali maupun para sahabat Nabi. Sementara kita yang sudah jauh abad berabad, yang telah ditinggalkan warisan ini kepada kita, tidak pernah merasakan apa-apa terhadap sholat ini. Bahkan perbuatan jahat, perbuatan buruk terus menjadi-jadi, dan sholat pun terus dilakukannya. Ini yang menarik, yang perlu kita teliti. Ada apa gerangan dengan persoalan sholat ini, sehingga hampir saja anak-anak kita tidak mau sholat karena tidak tahu manfaatnya.